Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman yang dialami oleh dua orang mahasiswa yang menempati sebuah kontrakan, di mana kontrakan tersebut merupakan bekas pemakaman angker. Mahasiswa ini diteror oleh makhluk gaib yang menempati penginapan tersebut, hingga akhirnya mereka berdua beserta seluruh teman-temannya memutuskan pindah karena tidak betah selalu diteror oleh makhluk penunggu penginapan tersebut. Menurut kabar yang beredar, pemilik penginapan telah melakukan pesugihan, di mana pesugihan tersebut terletak di penginapan yang ditempati para mahasiswa ini. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang pengalaman mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta yang waktu itu sedang ada kegiatan KKN. Mereka ini ada 7 orang, salah satunya sebut saja Aldi dan satu temannya Nanto. Mereka ini menginap di salah satu penginapan di salah satu kota yang dimana tempat itu sangat luas. Tak hanya mahasiswa yang menginap di sana, tetapi banyak wisatawan yang juga menginap di sana. Tempat yang luas, asri, dan juga harganya terjangkau. Juga kurang lebih ada 40 kamar. Membuat Aldi dan rekannya memilih penginapan itu untuk disinggahinya kurang lebih 10 hari ke depan. Di malam pertama, saat Aldi dan teman-temannya ini ada di penginapan tersebut, yang waktu itu Aldi dan Nanto sedang ada di halaman luar untuk mencari tempat yang nyaman buat merokok. Waktu itu Aldi sama Nanto ini menyusuri setiap sudut penginapan dan menemukan satu lorong yang kebetulan lorong itu memang tidak terlalu terang, hanya memakai lampu bohlam kuning. Tempatnya juga sepi. Sini aja Al, kita duduk sini sambil ngobrol. Iya, sini aja, tempatnya juga nggak terlalu terang. Mereka berdua menyalakan rokoknya sembari minum kopi dan mengobrol tentang apa yang akan dilakukan untuk esok hari. Tanpa mereka sadari, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aldi yang sudah menghabiskan 3 batang rokok, dia mencium bau aneh. Rokok yang dihisap itu baunya seperti bau kemenyan. Nan, kamu ngerasa ada yang aneh nggak dengan rokok kita? Aneh gimana? Aku itu dari tadi nyium bau kemenyan. Aku juga dari awal duduk di lorong ini sudah nyium bau kemenyan. Entah dari mana asal bau itu. Aldi dan Nanto yang penasaran dengan asal bau kemenyan itu, mereka mencoba mencari asal bau itu dari kamar paling depan sampai kamar yang paling pojok. Ada satu kamar yang bernomor 8 yang saling berhadap-hadapan. Entah maksudnya gimana, kamar nomor 8 ada 2 dan saling hadap-hadapan dengan pintu yang berbeda dari kamar yang lainnya karena pintu itu dilapisi dengan pagar besi. Aldi dan Nanto yang memperhatikan kamar tersebut, tak berselang lama muncul asap dari lubang pintu yang baunya sangat menyengat di indera penciuman. Antara bau kemenyan kombinasi dengan bau kembang melati. Loh, ini muncul asap ini. Nah iya, dari kamar ini asalnya. Coba kamu lihat di dalam ada orangnya enggak? Sebentar, tak lihat dari lubang pintu. Saat Aldi mencoba melihat dari lubang pintu, tidak ada satupun pencahayaan yang ada di dalam kamar itu. Ini gelap banget Nan, gak ada orangnya ini. Tapi kok di dalam ada asap? Siapa yang bakar kemenyan coba? Lantas mereka berdua saling pandang. Sekelebat bayangan hitam muncul secara tiba-tiba di depan pintu kamar dan tak berselang lama masuk ke dalam kamar tersebut. Nan, tadi lihat gak? Tanya Aldi dengan raut wajah ketakutan. Iya, tadi bayangan hitam besar kok masuk ke dalam. Gak tahu aku itu apaan. Ya udah kita pergi aja dari tempat ini, cari tempat ngerokok yang lebih nyaman lagi. Mereka pun meninggalkan lorong itu dan mencari tempat yang lain karena malam itu masih pukul 10 malam. Aldi dan Nanto yang belum merasa ngantuk, kita keluar nongkrong di warung kopi depan aja yuk. Sementara teman-temannya yang lain pun masih banyak yang belum tidur. Kalian berdua mau kemana? Ke warung depan mau beli kopi.
Oh ya, udah hati-hati ya, jangan lama-lama. Sesampainya di warung kopi itu, Aldi dan Nanto yang membicarakan tentang apa yang baru saja dilihatnya dan tentang bau kemenyan. Tanpa disadari oleh keduanya, obrolan itu didengar oleh pemilik warung kopi. Sebut saja Pak D. Kalian kenapa toh? Oh ini Pak D, waktu kita lagi nongkrong di lorong penginapan sambil ngerokok, kita nyium bau kemenyan. Dan karena kita penasaran dari mana asal bau itu, kita cari dan menemukan satu kamar yang beda dari kamar yang lain. Dan kita juga lihat bayangan hitam besar masuk ke dalam kamar itu. Astagfirullah, kalian sudah lihat itu? Kalian harus hati-hati ya. Emang kenapa Pak D? Ya maaf, bukannya Bapak sok tahu atau gimana. Saya di sini itu udah lama, udah 15 tahun. Banyak orang yang sudah menginap di penginapan sini yang sudah melihat kamar itu dan juga bayangan hitam. Besoknya mereka mengalami kecelakaan dan kecelakaan itu fatal yang mengakibatkan mereka meninggal di tempat. Jadi sampean hati-hati saja. Kebetulan saat itu sudah jam 10 lewat. Warung kopinya Pak D ini cuma ada Pak D dan mereka berdua. Jadi dengan leluasa Pak D bercerita tentang penginapan itu. Penginapan itu milik Pak Hendro, teman saya dulu waktu di kampung. Tapi sekarang beda nasib. Pak Hendro sekarang sudah jadi orang kaya, sudah mempunyai penginapan. Bukan cuma di sini saja, tapi banyak penginapan yang dibangun di beberapa kota. Sedangkan kalau nasibnya Pak D ya seperti ini, jadi pemilik warung kopi yang penghasilannya tidak seberapa. Nah ini pun Pak D jualan kopi harus minta izin sama Pak Hendro, karena kebetulan ini tanah milik Pak Hendro. Banyak pengunjung yang mampir di warung Pak D dan bercerita tentang bayangan hitam yang dilihatnya. Dan orang itu besoknya pasti mengalami kecelakaan tragis yang berakibat kematian. Apa jangan-jangan pemilik penginapan ini melakukan pesugihan? Ya gimana ya? Jawab Pak D kebingungan, tapi sepertinya menyembunyikan sesuatu. Aldi yang melihat gelagat aneh dari Pak D berusaha untuk mencari informasi, mencari kebenaran tentang penginapan itu. Pak D maaf ya, Pak D ini sepertinya ada hal yang disembunyikan tentang penginapan di sini. Dan sebenarnya siapa sih Pak Indro itu? Gini saya ceritakan. Dulu itu saya sama Pak Hendro itu sebagai kuli bangunan. Dia menikah dan punya satu anak yang tinggal di kampung dengan orang tuanya Pak Hendro. Namun dia itu berhenti jadi kuli bangunan dan tak berselang lama ibunya itu meninggal dunia, entah karena apa. Setelah itu istrinya buka toko kelontong kecil-kecilan di depan rumahnya. 1 tahun berjalan, toko kelontong yang dikelola istrinya Pak Hendro itu benar-benar luar biasa, sampai hasil dari usaha toko kelontong itu bisa digunakan untuk membeli sebidang tanah yang sekarang menjadi penginapan. Tapi setelah tanah itu terbeli dan dibangun penginapan, istrinya tiba-tiba meninggal dunia, meninggalkan anaknya yang masih kecil dan masih berusia 7 tahun. Karena anaknya tidak ada yang mengasuh, akhirnya Pak Hendro memutuskan untuk menikah lagi. Sementara toko kelontong yang memang sudah dikenal di lingkungan sekitar dikelola oleh istri barunya. Tapi baru beberapa bulan Pak Hendro menikah, mertuanya meninggal dunia, dan usaha yang dijalani Pak Hendro semakin berkembang pesat. Dan semenjak itu, tetangga sekitar beranggapan kalau meninggalnya ibu dari istrinya ini karena dijadikan tumbal pesugihan. Semenjak saat itu, toko kelontongnya Pak Hendro ditutup dan rumah peninggalan orang tuanya pun dijual. Lalu Pak Hendro dan keluarga barunya pindah di penginapan ini. Di tempat ini pun banyak yang meninggal dengan kurun waktu 1 bulan sekali. Pasti ada yang meninggal. Entah itu karena kecelakaan kerja, dari mulai terjatuh dari tangga, kena aliran listrik, dan sebagainya.
Nah, setelah 1 tahun penginapan ini didirikan, waktu itu Pak D ini masih jadi kuli bangunan yang hasilnya tidak seberapa. Sedangkan kebutuhan Pak D sangat banyak. Dan kebetulan Pak D ketemu dengan Pak Hendro. Beliau menyarankan agar berjualan kopi saja di depan penginapan ini karena masih ada lahan kosong yang tidak terpakai. Semenjak saat itu, Pak D jualan kopi di sini sampai sekarang, sudah 15 tahun. Dan setiap kali ada orang yang menginap di penginapan di sini, entah itu seperti kalian para mahasiswa ataupun wisatawan, mereka datang ke sini cerita kalau mereka melihat bayangan hitam dan mencium bau kemenyan dari dalam kamar, dan juga melihat kamar nomor 8 yang pintunya beda dari kamar yang lain. Pasti besoknya orang itu mengalami musibah. Ini saya khawatir sama kalian berdua. Saya minta sama kalian agar hati-hati. Sebab apa? Bukan 1 ataupun 2 orang yang sudah mengalami nasib yang naas, tapi sudah puluhan orang. Mereka meninggal, dan meninggalnya itu bukan karena meninggal seperti orang yang meninggal secara wajar, tapi ada yang meninggal karena kecelakaan tragis. Ada yang tiba-tiba meninggal dengan keadaan tubuh yang membiru, dan berbagai macam cara yang secara logika meninggalnya itu tidak wajar. Pak D minta sama kalian, tolong dengarkan. Iya Pak D, bagaimana? Kalian harus berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus hati-hati, dan kalaupun besok ada keperluan, ya sebaiknya ditunda dulu. Kalian jangan kemana-mana. Itu pesan Pak D. Bukannya Pak D melarang kegiatan kalian, tapi ini demi keselamatan kalian berdua. Kalian mending tinggal di penginapan ini sampai besoknya lagi. Pokoknya kalian jangan sampai keluar dari penginapan sampai melintasi jalan raya. Lah terus besoknya kita ngapain? Di dalam kamar aja gitu? Ya terserah kalian mau apa. Mau tidur, mau keliling penginapan, atau apapun itu, terserah. Yang penting kalian jangan keluar dari penginapan itu. Kalaupun kalian diajak keluar sama teman kalian, kalian jangan mau. Ingat pesan Pak D. Iya siap Pak D. Makasih ya Pak D. Kalau begitu kami pamit dulu. Gak enak sama orang yang lain. Ini udah jam 12 malam. Iya sama-sama. Hati-hati ya. Ya Pak, terima kasih ya nasihatnya. Esok harinya, teman-temannya yang mengajak keluar agar kegiatan KKN-nya ini cepat selesai. Namun Aldi dan Nanto masih ingat betul dengan nasihat dari Pak D. Sementara kelima temannya itu bingung. Kalian kenapa nggak mau ikut? Nanti saya ceritakan. Kalian pokoknya sana keluar dulu aja. Saya sama Aldi biar di dalam. Ya udah kalau kalian mau istirahat, ya udah kita tinggal dulu. Iya hati-hati. Setelah teman-temannya ini sudah keluar dari penginapan untuk melakukan kegiatan, Aldi dan Nanto ini masih was-was dengan apa yang akan terjadi. Sekelebatan bayangan hitam besar selalu terngiang-ngiang. Bau kemenyan pun tercium kembali. Kelima temannya pulang hampir maghrib. Nah, akhirnya kalian pulang juga. Kalian itu kenapa sih? Aneh sumpah. Dari tadi telepon terus, nanyain baik-baik aja kan? Gak ada yang sakit kan? Aneh banget. Coba deh kalian cerita ada apa sebenarnya. Aldi dan Nanto yang mendapatkan pertanyaan dari kelimanya akhirnya bercerita tentang apa yang diceritakan oleh Pak D, pemilik warung kopi. Dan omongan dari Pak D itu terbukti dengan adanya kejadian yang dilihat oleh Nanto sama Aldi. Di malam hari, salah satu penghuni di penginapan Pak Hendro, anak kecil yang kira-kira berusia 10 tahun, teriak histeris, menangis meronta-ronta, berlari menghampiri salah satu keluarganya. Kak, adik kenapa? Adik kecelakaan kak. Hah? Jangan bohong kamu. Enggak kak, itu tadi adik mau beli jajan di seberang jalan. Saat nengok kanan kiri, tidak ada kendaraan yang melintas. Namun pas adik di tengah jalan, ada mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi.
dan menghantam tubuh adik sampai terpental jauh, Kak. Sekarang adik sudah dibawa warga ke rumah sakit. Aldi dan Nanto yang mendengar itu sempat kaget. Hah? Apa yang dimaksud Pak D tadi malam itu seperti ini? Ucap Nanto dengan helaan nafas panjang. Aldi pun mencoba menghampiri kakak beradik itu yang masih menangis. Kenapa, Mbak? Kenapa? Adik saya, Mas, kecelakaan di depan. Innalillahi. Belum sempat Aldi meneruskan pembicaraannya, orang yang tadi disebut kakak oleh anak kecil itu jatuh pingsan. Nanto dan teman-temannya langsung bergegas membantu mengangkat tubuh orang itu dan mengambil minyak kayu putih dioleskan di hidungnya. Hampir 15 menit tak sadarkan diri. Setelah sadar, mereka berpelukan dengan uraian air mata. Tak hanya sampai di situ saja, saat Aldi dan Nanto ke halaman belakang, mereka melihat orang yang sedang memperbaiki genteng. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba, brak! Orang itu terjatuh menghantam lantai, darah langsung keluar, bau anyir langsung menyeruak. Seakan-akan tubuh orang itu ada yang menjatuhkan dari atas genteng itu, karena tidak mungkin jika terjatuh sendiri. Aldi dan Nanto yang melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri tercengang kaget. Innalillahi, apalagi ini? Nanto langsung teriak meminta pertolongan dan korban tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Kejadian-kejadian mengerikan mulai terjadi. Bau kemenyan yang semakin menyeruak, bayangan hitam yang selalu melintas di hadapan Aldi dan Nanto. Kira-kira jam setengah 10 malam, Anto dan Aldi juga kelima temannya itu datang ke tempat warung kopi Pak D. Pak D yang mendengar kabar kalau ada korban lagi. Pak D semakin khawatir dengan Aldi dan Nanto serta teman-temannya. Maaf ya, bukannya Pak D mengusir kalian, tapi sebaiknya kalian pindah penginapan karena Pak D khawatir dengan kondisi kalian. Takut terjadi apa-apa yang berakibat fatal. Kita juga sebenarnya takut, Pak D. Apalagi tadi korbannya langsung meninggal di tempat dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Gak apa-apa, besok kalian izin sama Pak Hendro buat pindah. Itu juga demi keselamatan kalian. Iya Pak D, besok saya dan teman-teman akan pindah dan cari penginapan yang lebih aman. Singkat ceritanya, esok harinya Nanto, Aldi, dan kelima temannya bergegas pamitan. Mereka semua berpamitan dengan Pak D dan Pak Hendro. Mereka langsung cabut dari penginapan itu yang seharusnya 10 hari, tapi mereka hanya menginap 3 hari saja. Mereka pindah ke tempat penginapan yang lain, dan semenjak saat itu, kejadian itu tidak akan terlupakan untuk mereka. Dari cerita ini, semoga kita dapat ambil hikmah dan pelajarannya agar kita lebih hati-hati dalam setiap bertindak ataupun ketika kita berpapasan dengan makhluk gaib. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.